Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ilmi wal hikam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Alhamdulillah, kita haturkan segala puja, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga kali ini kita bisa melanjutkan sedikit mendalami, mengenal tentang perjalanan kehidupan daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita punya harapan kepada Allah semoga kemampuan yang telah Allah berikan ini adalah salah satu bentuk rasa cintanya Allah kepada hambanya, karena tidak mungkinlah seorang hamba yang dicintai oleh Allah kecuali Allah akan semakin memahamkan dia terhadap agamanya. Bagaimana telah datang riwayat kepada kita, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah ini berkehendak dia untuk jadi orang baik, Allah menginginkan kebaikan buat dirinya, maka bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk perhatiannya Allah, realisasinya adalah dengan dimampukannya dia untuk memahami tentang agamanya. Dan perjalanan kehidupannya Nabi ini adalah bagian daripada agama. Dan semoga kesibukan ini menjadi kesibukan yang benar-benar diridhai dan menjadi kesibukan yang menjadi penyebab atau penampakan daripada rasa cintanya Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tentang sedikit sesuai tema pada malam hari ini, yaitu kendaraan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin kita bahas sedikit tentang haji dan umrahnya beliau, yang kita ketahui beliau seumur hidup berhaji hanya sekali, dan itulah yang pertama serta terakhir kalinya. Dan kita ketahui bahwasanya baginda Rasul juga melaksanakan umrah sepanjang hidupnya selama empat kali. Sampailah kita pada bab selanjutnya, yaitu kendaraan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam bab ini yang ditulis oleh Abuya Muhammad Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Di dalam karangan beliau Tarikhul Hawadits wal Ahwalin Nabawiyah, beliau mengumpulkan ada 3 jenis kendaraan yang dimiliki oleh baginda Rasul. Adapun yang pertama yaitu jenis daripada golongan kuda, yang kedua adalah bughal, ya, baghal atau bughal, ya. Sejenis percampuran antara kuda dan keledai. Kemudian beliau juga memiliki himar, ya, keledai, ya, jadi ada kuda, ada peranakan antara kuda dan keledai, dan beliau juga memiliki tunggangan yaitu keledai. Tapi di sini tidak disebutkan tentang onta. Bagaimana kita ketahui, beliau juga memiliki sahabat yang khusus untuk merawat untanya beliau, dan sahabat yang diserahi untuk urusan perawatan, kemudian masalah pelana terhadap unta tersebut, yaitu As-Sala' bin Syarik, sebagaimana pelajaran yang telah lewat. Dan kita juga mengetahui ada satu sahabat yang ditunjuk oleh beliau untuk merawat daripada tunggangan beliau, yaitu Uqbah bin Amr. Di pelajaran yang telah lalu, dia merawat keledainya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, semoga kita bisa ngambil hikmah, ya, walaupun pembahasannya di sini hanya mengenai 3 kendaraan
3 macam daripada 3 jenis daripada hewan yang menjadi kendaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-fakir rasa tentu masih ada kendaraan-kendaraan beliau yang lain, seperti buruk ya. Buruk ini salah satu kendaraan yang memang Allah persiapkan khusus bagi mereka penghuni surga. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan oleh Allah bisa menungganginya di masa hidupnya Rasul ketika Isra Mi'raj, seperti yang kita kenang pada beberapa hari yang lalu bertepatan dengan Isra wal Mi'raj. Kita bahas sedikit, kita baca sedikit yang dikumpulkan oleh Abu Ya Muhammad Al-Maliki. Kuda-kuda baginda Rasul ini sangat banyak ya. Di antara kuda-kuda beliau ini ada yang namanya sakbu. Ya, sakbu. Yang mana kuda ini dipakai oleh Nabi saat perang Uhud. Ya, jadi dia ini kuda yang hitam pekat dan kakinya berwarna putih dan di dahinya juga ada segitiga berwarna putih. Yang mana ini menjadi kuda pilihan yang utama gitu ya. Biasanya kalau kuda yang kokoh, gagah itu yang menjadi, kan ada kriterianya. Kuda-kuda itu ada jenis-jenisnya, ada tingkat-tingkatannya. Tapi kalau yang dia hitam legam, kemudian dia memiliki putih yang teratur hanya di sisi kaki-kakinya, kemudian ada sedikit bercak di dahinya berwarna putih, tentu bentuknya indah dan merupakan kuda pilihan, bahkan yang hanya digunakan, yang hanya dimiliki oleh para raja. Sama baginda Rasul ini tunggangannya dinamain. Jadi kendaraan-kendaraannya Nabi semuanya punya nama. Dan nama-nama mereka itu banyak diambil daripada ciri khas khusus daripada hewan-hewan tersebut. Ya, kita lihat setiap hewan itu terkadang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang nanti beringas, ada yang nanti lemah, ada yang nanti gemuk, ada yang nanti kurus, ada yang nanti kuat. Mereka memiliki karakter masing-masing. Nah, dari karakter tersebutlah banyak Nabi memberikan nama terhadap tunggangan-tunggangan tersebut. Seperti sakbu, Nabi menamai tunggangan tersebut sakbu. Ya, sebagian orang mengartikan yaitu yang banyak lari gitu lah. Jadi kuat larinya, mana-mana kuat dia. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 ada kendaraan beliau namanya murtajis. Ya, murtajis merupakan kuda yang pernah digunakan dalam perang. Kemudian ia juga meninggal, ya mati juga dalam peperangan tersebut. Nah, dia dinamakan demikian karena dia punya ringikan suara yang keras, yang khas gitu loh, yang indah gitu loh, murtajis. Makanya dinamakan murtajis. Kemudian ada kendaraan beliau namanya lizaz. Yang mana lizaz ini dinamakan lizaz karena dia kalau dipakai dalam berkendara, lizaz ini paling nyaman gitu, paling nempel sama badan gitu. Nah, maka dari itu, dari mudahnya menyatukan diri dengan tunggangan tersebut, makanya dinamakan dengan lizaz. Ya, jadi kalau kita nanti belajar sedikit tentang balaghah, ini banyak nama-nama di sini ya diambil daripada karakteristiknya daripada hewan-hewan tersebut. Kemudian juga ada namanya lahif. Ya, lahif ini salah satu kendaraan yang dihadiahkan oleh Rabi'ah bin Abi Barrak. Ya, dinamakan lahif ini karena gemuk dan besar. Ya, begitu juga lizaz tadi ya, itu salah satu kendaraannya Nabi yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis. Itu kendaraan yang ketiga lizaz, yang keempat lahif. Kemudian ada juga kendaraannya beliau, kuda juga, namanya Torb. Dia dihadiahkan oleh Farwah Al-Juzami, yang mana dia dinamakan Torb karena saking kerasnya dia. Jadi kan ada kendaraan, ada beberapa hewan itu yang keset ya, kulitnya keset, badannya keras gitu. Nah, di antaranya Torb ini. Jadi dia punya badan keras, makanya dinamakan Torb. Kemudian ada juga namanya Warad yang keenam, yang mana dia juga dihadiahkan oleh Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim Ad-Dari ini seorang sahabat memberikan hadiah kepada Nabi Warad. Dinamakan Warad karena dia seorang pelari, dia seekor pelari yang cepat gitu. Kemudian juga ada Mirwah yang keempat.
Ya, mirwah ini kalau kita tilik, mirwah ini kan kipas angin gitu lah. Dinamakan mirwah ya karena dia kalau berlari kencang, jadi angin yang menghembus daripada si penunggang ini begitu kuat. Maka dikatakan dia seorang mirwah, seekor mirwah. Ya, kemudian ada juga yang namanya sabhah. Ya, sabhah. Itu yang nomor 8. Ada juga yang namanya bahar. Bahar. Jadi bahar ini kuda yang mana dibeli dari pedagang Yaman. Yang kuda tersebut sudah 3 kali menang lomba. Nah, Nabi itu akhirnya mengatakan, tidaklah engkau kecuali bahar. Saking cepatnya maka dinamakan bahar. Ada juga yang ke-10 tunggangan beliau berupa kuda yaitu mandub. Kemudian selanjutnya yang ke-11 ada yang namanya najib. Kemudian yang ke-12 ada yang namanya yaksub. Kemudian yang ke-13 ada namanya sarham. Semuanya dikasih nama sama Nabi SAW. Ini kan pelajaran buat kita. Jadi hewan peliharaan, apalagi tunggangan, nggak apa-apa, dikasih nama tersendiri. Kemudian ada juga bighal. Bighal ini salah satu istilah daripada jenis hewan, yaitu dia peranakan dari kuda dan keledai. Yang pertama, yang paling sering kita dengar yaitu dul-dul. Salah satu peranakan daripada kuda dan keledai yang didapatkan oleh Nabi daripada hadiah Raja Muqawqis. Ini bighal pertama kali yang ditunggangi oleh Nabi di masa Islam. Hingga Nabi wafat pun itu bighal masih ada sampai giginya ompong, dan para sahabat ini saking ikram ya, subhanallah, mereka ini menghormati walaupun tunggangannya Nabi dihormatin, disayangin. Jadi mereka ini karena tahu tunggangannya Nabi ini sudah tua, kemudian giginya juga sudah ompong. Jadi kalau ada bighalnya Nabi lewat, sama mereka dibikinin tumbukan gandum yang disodorkan untuk bighal tersebut, untuk tunggangan tersebut. Jadi biar gampang makannya. Yang mana bighalnya Nabi ini warnanya abu-abu. Masya Allah. Kemudian ada juga masih bighal juga namanya Ailiyah, yang mana Ailiyah ini diberikan nama Ailiyah karena dapat hadiah daripada Raja Ailah. Jadi untuk mengenang ya, Ailiyah ini dapat dari Raja Ailah. Kemudian ada juga bighalnya Nabi yang didapat oleh Rasul dari Daumatul Jandal, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir bighalnya Nabi yaitu fiddah. Fiddah ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya perak, si perak, yang mana Nabi dapat daripada seorang sahabat juga namanya Farwah Al-Judhami, dan warnanya putih gitu. Jadi diberikan oleh Farwah Al-Judhami dan digunakan dalam perang Hunain, kemudian diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu 4 daripada bighalnya Nabi. Ada juga keledai. Nabi juga punya keledai. Nabi punya dalam yang dikumpulkan oleh Abu Muhammad Al-Maliki ini ada 2 keledainya Nabi, yaitu Afir, yang mana Afir adalah pemberani, kemudian Ya'fur yang super kuat. Jadi mungkin dari karakteristiknya ya, jadi nggak takutan sama orang, beranian sama orang, akhirnya dinamakan Afir. Kemudian yang satunya memiliki ketahanan yang istimewa, yang kuat, maka dinamakan oleh Nabi Ya'fur. Nah, selain kendaraan-kendaraan itu tadi, nggak ada dalam riwayat Nabi punya kendaraan berupa sapi. Ya kan, kalau di Indonesia, bahkan di beberapa negara sapi pun juga menjadi kendaraan. Tapi Nabi SAW enggak, dalam riwayat enggak pernah ada, katanya beliau, dalam riwayat tertentu enggak ada cerita Nabi mengendarai daripada sapi. Wallahu taala alam. Inilah 10 daripada kendaraan-kendaraannya Nabi. Kita ketahui banyak kendaraannya Nabi, dan daripada sunnah kebiasaan beliau adalah memberikan nama terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita bahas pembahasan yang baru yang berkaitan dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Fakir memohon maaf akan keterbatasan ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas sedikit tentang
senjata-senjata daripada yang senjata-senjata yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nanti akan mengenal senjata-senjata tersebut hanya sekedar senjata atau sama seperti tunggangannya beliau, memiliki karakteristik dan memiliki nama-nama khusus pada benda-benda tersebut. Insyaallah akan kita ungkapkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sekelumit ini yang bisa Al-Baqi sampaikan. Semoga Allah menghantarkan kemanfaatan buat kita, melebihi daripada apa yang kita dengar, dan Allah memberikan taufik melebihi daripada apa yang kita pahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kami tutup dengan talqinul dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa fi sunnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم.